Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini saya membahas sebuah video ya, dimana dalam video itu yang dibahas itu adalah apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengklaim mereka dari saudara kita Muslim, ya. Lalu mereka mengunjungi sebuah kafe dengan maksud untuk mensurvei apakah kafe itu buka beroperasi atau tidak, ya, berhubung karena sekarang adalah bulan puasa atau bulan Ramadan, dan biasanya saudara-saudara kita ini mereka tidak menginginkan kalau misalnya ada kafe-kafe atau tempat-tempat hiburan yang buka seperti itu, sehingga akhirnya mereka datanglah ke salah satu kafe. Tapi yang mirisnya itu, teman-teman, ya, mereka sampai setega-teganya, ya, ketika mendapatkan ada 2 orang karyawan yang ada di kafe, sebenarnya memang tidak beroperasi. Tapi ya begitulah saudara-saudara kita ini, ya, yang biasanya hanya mengatasnamakan agama, ya. Sebenarnya mereka ini adalah kadrun, saya lihat, ya, dan akhirnya apa yang terjadi, mereka justru melucuti pakaian dari 2 karyawan ini, ya, yang perempuan, teman-teman, dan yang luar biasanya itu sampai mereka mengaraknya, ya. Dan ini yang membuat saya jadi merasa aneh aja dengan perbuatan-perbuatan dari kadrun-kadrun ini. Bagaimana selengkapnya? Mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Eko Kun tadi, dan ini dia. Kita ini bersyukur sebetulnya Ramadan kali ini itu FPI udah bubar, HTI udah bubar, sweeping relatif nggak ada. Paling kemarin Bahar Smith sweeping di kafe yang udah tutup. Jadi suasananya sampai pertengahan Ramadan tuh alhamdulillah lebih adem lah. Tapi ternyata memang ya, kita ini susah untuk senang sedikit saja. Tiba-tiba kita dihinggapi oleh sebuah berita yang sangat menyakitkan menurut saya. Sangat membuat hati kita teriris dan terluka justru di bulan Ramadan ini. Di bulan penuh berkah ini, saya mendapat berita kebiadaban yang menurut saya amat sangat luar biasa dan memalukan dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya masih manusia. Kejadiannya di Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jadi di sana tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan sweeping ke kafe-kafe, ke karaoke, kayak gitu deh. Nah, pada saat di sweeping ada kafe yang nggak aktif, yang buka tapi tidak ada fasilitas karaoke-nya, gitu loh. Sayangnya pada saat itu kebetulan ada 2 karyawannya yang barangkali tidak bekerja, yang biasanya menjadi pemandu lagu, itu ada di lokasi. Dan lo tahu biadabnya, 2 orang karyawan ini itu diseret keluar oleh para masyarakat atau warga yang melakukan sweeping itu. Ditelanjangin, dan 2 perempuan ini ditelanjangin. Habis ditelanjangin mereka diarak rame-rame lalu diceburin ke laut. Manusia biadab apa yang bisa melakukan ini? Ada 300 orang katanya yang rame-rame datangi kafe-kafe itu, melakukan sweeping. Dan sweeping itu atas nama agama pasti kan, karena ini bulan Ramadan gak boleh ada karaoke. Kalau memang lo gak suka karaoke, ya udah gak usah datang. Kalau memang itu dianggap sebagai ujian keimanan, ya udah gak usah datang, gak usah ngeributin orang-orang yang ada di situ misalnya. Toh karaoke-nya juga gak buka, tapi mentang-mentang ada orang yang di situ barangkali karyawannya gak ada kerjaan, datang di situ, jadi korban. Buat saya
ini mencoreng Sumbar sebagai sebuah daerah, pesisir selatan Sumbar dicoreng, Indonesia juga dicoreng karena ini terjadi di Indonesia kebiadaban ini. Dan kita sebagai manusia juga tercoreng. Kok ada ya manusia perilakunya biadab seperti itu? Kok ada ya manusia perilakunya norak seperti itu? Apakah 300 orang yang mengarak LC karaoke itu tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak pernah melakukan kemaksiatan? Tidak pernah melakukan dosa sehingga dia pantas untuk melakukan kebiadaban atau penghukuman itu kepada 2 orang pegawai karaoke yang perempuan itu? Apakah dengan menelanjangi orang-orang itu, dengan menelanjangi 2 perempuan itu, mereka sudah merasa jauh lebih baik batinnya, jauh lebih baik hatinya, jauh lebih baik perilakunya dari kedua orang yang mencari nafkah di kafe itu? Apakah mereka tidak punya anak perempuan, tidak punya saudara perempuan, sehingga mereka tidak peka bagaimana perasaan 2 orang itu? Seandainya 2 orang itu yang mereka arak dan mereka telanjangi lalu mereka ceburin ke laut itu adalah saudara mereka, anak mereka, keluarga mereka, apa yang akan mereka rasakan? Ya, sebenarnya ada 2 hal yang terkesan buat saya ya ketika hari Ramadan atau bulan puasa itu. Yang pertama adalah dilarangnya warung atau restoran buka saat siang hari, dan juga dilarangnya kafe-kafe atau tempat hiburan beroperasi. Saya nggak ngerti ya, kenapa sih ini kerjaannya saat puasa? Bukannya kalau puasa itu menenangkan hati kita kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta kita, memohon kekuatan ya, bahkan memohon ampun juga atas segala dosa yang kita perbuat. Tapi kok dengan dibukanya warung saat siang hari dan juga beroperasinya tempat-tempat hiburan atau kafe-kafe, kenapa malah terganggu? Saya pikir kalau orang yang berpuasa ya tidak mau tahulah orang juga mau berbuat apa di situ, mau buka warung saat siang hari, mau buka kafe, ya itu ya orang itulah yang ngurusin. Kenapa juga kita masih urusin orang itu? Yang datang ke tempat hiburan kan bukan kita, ya kan mereka-mereka yang saya percaya juga pasti yang non muslim begitu ya. Yang begitu juga ketika siang hari, kalau memang nggak ada kerinduan untuk makan ya, yang namanya juga puasa ya nggak usah datang ke warung ya kan. Puasa itu yang menenangkan hati, seharusnya juga nggak perlu dilihat sama orang ya kan. Makanya kalau puasa nggak usah datang ke warung dan nggak usah datang ke tempat-tempat hiburan atau kafe-kafe. Makanya saya merasa aneh aja sih dengan saudara-saudara kita ini. Oke, kita akan lanjut saja dulu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Eko Kun tadi, dan ini dia. Kejadian ini menurut saya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Pelanggaran, katakanlah kalau dianggap pelanggaran kafe buka itu pelanggaran paling perda, peraturan daerah, atau pelanggaran pergub. Tapi mengarak dan menelanjangi orang lalu menceburkan ke laut, itu pelanggaran yang serius. Itu adalah tindakan yang serius. Apa yang dirasakan 2 orang ini? Dia bekerja sebagai pemandu lagu misalnya. Lalu kemudian diperlakukan dengan cara paling biadab seperti itu. Apakah orang-orang yang dengar berita biadab itu akan jauh mengapresiasi bahwa itulah nilai agama, bahwa itulah kebenaran atau kebaikan? Enggak, justru makin muak sama orang-orang yang sok beragama kayak gitu. Sama orang-orang yang teriak-teriak, wah tegakkan syiar Islam, tegakkan nilai agama, berantas karaoke, berantas apa.
tapi perilakunya biadab kayak gitu makin muak. Gak ada itu mereka menjadikan agama jadi indah, agama jadi luar biasa, agama jadi sesuatu yang patut dicontoh. Kalau beragama harus mengikuti perilaku orang-orang kayak gini, jangan salahkan kalau orang akhirnya banyak muak dengan teriakan-teriakan tegakkan agama. Karena perilakunya kayak gini. Perilakunya sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka cocok disebut sebagai manusia. Perilakunya biadab. Entahlah, Ramadan kali ini menurut saya adalah coreng yang paling buruk dengan kejadian ini. Bukan cuma harga diri dua perempuan itu yang direnggut, tetapi standar moralitas masyarakat di pesisir selatan itu yang direnggut oleh 300 pendemo ini. Kalau di situ yang demo itu ada satu orang ustadz misalnya, atau ada satu orang pemimpin agama, kita penting pertanyakan apakah dia memang cocok disebut sebagai pemimpin agama, cocok disebut sebagai ustadz. Karena dengan perilaku kayak gini, dia nggak punya standar moralitas. Dia jauh lebih biadab dari hewan. Karena kebiadaban ini nggak pantas dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan dua korban ini cepat dipulihkan batinnya, luka batinnya, cepat dipulihkan luka fisiknya. Mudah-mudahan aparat keamanan cepat menangani ini. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, masyarakat bisa bertindak semau-maunya, bisa bertindak sekehendak hatinya, bahkan bisa bertindak barbar seperti itu, kita akan juga kehilangan kepercayaan pada hukum. Jadi cepat tindak orang-orang ini, karena orang-orang ini sudah merusak nilai kemanusiaan kita. Orang-orang ini ingin menyeret kita menjadi manusia-manusia barbar, manusia-manusia yang tidak punya moral, manusia-manusia yang setengah binatang. Saya Kakun tadi. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Tentunya di video kali ini saya akan menunggu bagaimana komentar-komentar dari teman-teman semua. Menurut saya puasa itu adalah waktu kita untuk menenangkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa, menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, dan seharusnya kita tidak terganggu dengan apapun yang ada di sekitar kita. Karena kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada apa yang ada di sekitar kita. Selamat sore menjelang malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan NKRI, harga mati.